untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Setiap kejadian kami begitu ajaib dan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami rindu ingin menyembah Engkau Bapa di dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Biarlah pada pagi hari ini izinkan kami masuk ke dalam altar-Mu yang kudus. Mari kita sama katakan, kini saatnya berdiri di altar. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, kita masuk di tahta-Mu. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya akan berdiri di altar-Nya. Berdiri amin, di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, hadir di sini. Katakan, mari memuji dan angkat tangan. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidup
Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari saya mengajak untuk kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang nyata bagi kami sampai hari ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan pewahyuan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sangat luar biasa Tuhan bagi kita semua kalau kita ada sampai hari ini. Kita masih rindu untuk mengenal Tuhan. Kita masih rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Dan itu adalah satu hak istimewa ya. Orang sekarang bilang itu privilege. Ya, karena tidak semua orang punya kerinduan, punya hati untuk mengenal Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan saat ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang 17 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi Lukas 10 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Nah, saya garis bawahi di ayat yang ke-20 ini, kita perhatikan sekali lagi. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada kesempatan saat ini saya rindu berbagi dan saya akan berikan tema prinsip orang percaya. Ya, tentunya kita perlu prinsip, kita perlu fondasi, kita perlu dasar yang teguh dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melakukan hal-hal baik untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita perlu prinsip, kita perlu dasar atau fondasi yang teguh. Nah, itu akan saya bagikan pada kesempatan saat ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan kronologisnya, sebelum ayat 17 sampai ayat 20 ini keluar, nah di ayat pertama di situ kita melihat di mana Yesus mengutus ke 70 murid. Nah, 70 murid ini adalah murid-murid di luar dari 12 murid. Yang kita tahu ada Yudas, ada Petrus, Andreas, dan lain-lain. Ya, 70 murid ini di luar dari 12 murid yang dikhususkan Tuhan. Nah, di sana kalau kita perhatikan, saya akan bacakan di ayat pertama dan seterusnya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain,
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus mengutus 70 murid ini berdua-dua ke tempat yang nantinya akan Yesus kunjungi. Nah, ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sampai situ saja kita lihat. Nah, di sini jadi Yesus sebenarnya sedang berpesan kepada mereka bahwa dalam pelayanan mereka, ini secara tersirat, bahwa dalam pelayanan mereka akan ada namanya penerimaan, akan ada namanya penolakan. Jadi tidak selamanya mereka itu dalam pelayanan itu mereka diterima. Kita tahu kalau diterima pasti disambut, ya. Kalau diterima pasti perkataan mereka itu didengarkan, mereka dihargai, mereka diperhitungkan. Ya, sebaliknya ketika mereka ditolak, mungkin mereka dicuekin, atau mereka dicaci, atau mereka malah diusir. Nah, itu penolakan. Nah, Yesus secara tersirat mengatakan kepada 70 murid ini bahwa dalam pelayanan mereka pasti akan ada namanya penolakan dan penerimaan. Nah, kalau mereka diterima, damai sejahtera bagi tempat itu. Dan kalau mereka ditolak, juga katakanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Ya, jadi kalau diterima puji Tuhan, kalau tidak diterima juga ya puji Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, dan akhirnya singkat cerita di ayat yang ke-17 tadi, ke-70 murid ini kembali, ya. Mereka kembali dengan, di sini dikatakan mereka kembali dengan gembira. Mereka sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan, dengan pelayanan mereka. Ya, mereka berkata bahwa Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya, mungkin mereka dalam pelayanan mereka mengusir banyak setan. Ya, mereka membuat orang yang sakit disembuhkan. Mereka mungkin membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga melakukan hal-hal yang spektakuler. Sehingga mereka kembali dengan sukacita. Orang-orang mungkin senang dengan pelayanan mereka. Nah, ayat 18 katakan sana, Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, Yesus mengkonfirmasi hal itu bahwa benar apa yang mereka lakukan. Mereka sudah melakukan itu. Ya, jadi Yesus tidak membantah apa yang telah terjadi. Mereka mengusir setan. Di ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Yesus berkata bahwa aku yang memberikan kuasa itu kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, diperhatikan di ayat 20, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, di sini saya mau katakan bahwa jangan mendasari sukacita pelayanan kita, perbuatan baik kita, atau apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan itu pada penerimaan atau penolakan. Tetapi bersukacitalah karena nama kita itu terdaftar di surga. Bersukacitalah karena kita mengenal Tuhan dan kita tahu bahwa nama kita itu tercatat di kerajaan surga. Kenapa hal itu harus menjadi prinsip kita? Karena kalau ketika kita melakukan satu perbuatan baik atau kita melakukan satu pelayanan,
dan kita berharap penerimaan orang, dan kita berharap orang menyanjung kita, kita ambil itu untuk kemuliaan kita sendiri. Maka satu saat ketika kita mengalami namanya penolakan, kita akan mengalami keputusasaan, atau kita mungkin menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang terpuruk. Ya karena dasar kita itu salah. Itu sebabnya Yesus berkata, namun demikian jangan bersukacita karena hal itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi dasar ini penting, prinsip ini penting. Mau orang terima kita, mau orang tolak kita, selama motivasi kita benar, selama kita tulus melayani Tuhan, kita nggak akan terganggu dengan hal-hal itu. Ya seringkali dalam pelayanan mungkin kita berharap, memang saya juga secara pribadi pasti menginginkan orang terima kita. Tetapi kenyataannya kadang ada orang-orang yang tidak menerima kita, tidak menerima Injil, tidak mau menerima Yesus, tidak mau mendengarkan kita. Ataupun ketika kita melakukan satu kebaikan, kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kita itu diabaikan, kita itu tidak diterima. Nah itu hal yang sebenarnya biasa. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu kecewa atau overthinking. Ya anggaplah itu satu bagian dalam proses Tuhan. Yang penting adalah dasar kita melayani Tuhan, ya. Motivasi kita mengikut Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan karena nama kita itu terdaftar di surga. Ya kalau kita pelayanan dan kita diterima, kita disanjung, kita dipuji, jangan ambil itu untuk diri kita sendiri, tetapi kembalikan itu semuanya kepada Tuhan. Jangan ambil sekecil pun, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengalami tantangan-tantangan, penolakan dalam pelayanan, dalam apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, saudara tidak dihargai mungkin, atau saudara tidak diperhitungkan, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara tidak akan kecewa karena dasar, karena prinsip saudara benar. Itu sebabnya saudara lakukan semuanya dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sukacita kita melayani Tuhan karena kita tahu bahwa ada kepastian di dalam Yesus. Kita tahu bahwa nama kita itu terdaftar di surga. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, kesempatan saat ini Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, boleh menjadi prinsip hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki motivasi yang benar dalam melayani Engkau Tuhan. Kami berpegang teguh pada janji-janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami dengan Tuhan, ada penolakan, ada penerimaan Tuhan, kami mau bawa semuanya itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa, bersyafaat Tuhan bersama. Biarlah Engkau layakkan setiap kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah setiap doa kami Tuhan Engkau jawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati dari presiden, wakil presiden Tuhan, setiap menteri-menteri Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin sampai pemimpin yang terendah Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan. Tuhan tolong mereka juga Tuhan. Berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil, dengan jujur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami peperangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ukraina Tuhan Yesus. Kau tolong setiap mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Setiap orang-orang di sana biarlah Tuhan berikan mereka harapan, berikan mereka terus
teguhkan iman mereka Tuhan, untuk terus bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar ada perdamaian Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada rekonsiliasi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk masalah yang masih terjadi saat ini Tuhan. Penyebaran virus corona Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan setiap orang-orang yang mengalami sakit saat ini Tuhan. Dan biarlah virus ini Tuhan bisa cepat berhenti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Biar Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gembala-gembala, penginjil Tuhan, guru. Biar Engkau pakai mereka dengan pengurapan dari Tuhan, sehingga boleh menjadi saksi, boleh mengajar setiap umat-Mu Tuhan, untuk lebih berakar lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka bekerja Tuhan, biarlah Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang lebih mengenal kami Tuhan, mereka yang dalam masalah pergumulan Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan jalan keluar. Mereka yang sedang berputus asa Tuhan, biarlah Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mereka dalam keadaan sakit, biar Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga Tuhan pelayanan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati gembala sidang, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.